Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Habila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan pada mata kuliah biomekanika. Pertama, kesetimbangan itu adalah suatu benda yang dikatakan setimbang jika adanya suatu penyesuaian yang sama terjadi pada seluruh daya-daya yang berlawanan. Oke teman-teman, jadi di sini juga ada macam-macam kesetimbangan. Yang pertama yaitu kesetimbangan tetap, di mana tubuh kembali ke posisi awal jika mendapatkan gangguan kecil. Contohnya itu seperti samsak tinju yang dipukul lalu kembali ke posisi awal. Yang kedua itu ada kesetimbangan labil, di mana tubuh mudah berubah ke posisi jika mendapat gangguan. Contohnya itu seperti kita ketika berdiri di atas satu kaki atau ketika kita melakukan start lari. Yang ketiga itu ada kesetimbangan netral, di mana tubuh tidak dapat kembali ke posisi awal nih. Yang ini beda dari yang dua tadi karena ini tidak dapat berubah posisi dan tidak juga menjauh setelah mendapatkan gangguan. Contohnya yaitu bola ketika berada di atas permukaan datar. Oke teman-teman, jadi itu adalah macam-macam kesetimbangan. Selanjutnya yaitu tingkat kesetimbangan. Pada saat berolahraga, tubuh kita tuh mengalami berbagai posisi untuk keadaan tetap seimbang. Ada 5 faktor-faktor yang menjelaskan bahwa keadaan seimbang ini tergantung atas 5 faktor. Yang pertama yaitu luas bidang tumpuan teman-teman. Karena semakin luas bidang tumpuan, semakin juga stabil tubuh kita. Contohnya itu saat kita berdiri dengan kaki terbuka lebih stabil daripada kaki rapat. Selanjutnya yang kedua, faktor kedua itu ada tinggi titik tubuh, berat tubuh. Karena apa? Karena semakin rendah titik berat, semakin stabil. Contohnya itu saat kita posisi jongkok lebih stabil daripada kita posisi tegak. Yang ketiga ada faktor letak garis tubuh berat. Kenapa begitu? Karena kesetimbangan terjadi jika garis berat jatuh dalam bidang tumpuan. Yang keempat, ada faktor berat badan. Karena semakin berat badan, semakin besar gaya yang dibutuhkan teman-teman. Dan yang terakhir, ada gerakan dengan permukaan. Kenapa? Karena semakin besar gerakan, misalnya sepatu tidak licin atau semakin itu membuat semakin stabil. Oke teman-teman, jadi ya tadi itu adalah pengertian macam-macam dan tingkat kesetimbangan yang dipengaruhi beberapa faktor. Sekarang saya akan membahas tentang hukum-hukum kesetimbangan. Ada 2 hukum kesetimbangan utama. Yang pertama adalah hukum kesetimbangan translasi, yang dimana menyatakan bahwa resultan semua gaya yang kerja pada tubuh itu sama dengan 0 teman-teman, dimana artinya gaya-gaya bekerja saling meniadakan sehingga tak terjadi penerapan ke arah manapun. Yang hukum kedua yaitu hukum kesetimbangan rotasi, dimana resultan momen gaya itu torsinya harus sama dengan 0, karena momen gaya ini adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda terhadap titik tumpu. Jika sebuah torsi yang bekerja tidak seimbang, tubuh akan berputar kehilangan kesetimbangan. Jadi itu adalah penjelasan saya tentang kesetimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.